kepada teman-teman semua. Jadi melengkapi tugas dari laporan KKN, kebetulan akan kita sampaikan bagaimana sih membuat buku bunga rampai, kemudian sampai kepada pengurusan ISBN. Perlu teman-teman ketahui bahwa buku itu sesuatu yang sakral, apapun penulisannya dan bagaimanapun penulisannya, karena jarang-jarang dan tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa menulis, apalagi diterbitkan dan mendapatkan nomor ISBN. Nah, bagi teman-teman yang sudah merangkum bunga rampai, atau dalam bahasanya itu buku antologi. Buku antologi itu tulisan dari berbagai penulis yang dikumpulkan menjadi satu, sehingga menjadi sebuah buku yang nantinya itu tentu sangat penting, sangat berguna untuk dapat dikonsumsi oleh orang banyak. Kenapa harus ber-ISBN? Nah, pertanyaannya kenapa harus ber-ISBN? ISBN itu program pemerintah yang levelnya tidak hanya sekedar nasional, tetapi sudah level internasional. ISBN atau nomor namanya International Standard Book Number ya. ISBN itu singkatan International Standard Book Number atau kode pengidentifikasian buku ya. Dan yang mengeluarkan itu secara terpusat internasional itu pusatnya di London, Inggris. Kalau kemudian di Indonesia yang punya wewenang adalah Perpustakaan Nasional. Nah, itulah yang kemudian kenapa ISBN bukan hanya sekedar mahasiswa, bapak-bapak dosen, bapak-bapak ibu dosen itu sangat butuh untuk itu. Seperti ketika kita membutuhkan sertifikat kegiatan itu untuk nilai poinnya, kemudian kalau buku ber-ISBN untuk bagi para dosen itu menjadi nilai kum untuk menaikkan pangkatnya. Jadi bagaimana merangkum itu, merangkum buku yang kumpulan atau bunga rampai dari buku, dari tulisan-tulisan teman-teman atau siapapun kemudian menjadi buku. Nah, itu perlu teknik ya, perlu teknik khusus baik secara editorial maupun secara layout, sehingga itu bisa menjadi buku yang tentu enak ketika kita nikmati sambil membaca. Karena buku itu macam-macam. Orang itu lebih suka bahasa yang renyah, enak dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita membaca banyak buku, nah, tentu di situ kita dapat menilai buku yang renyah itu kayak apa, buku yang enak itu bagaimana. Dan itu tergantung pada kualitas masing-masing atau keseriusan teman-teman untuk melakukan editorialnya. Kemudian mungkin kalau masalah editorial, kemudian layout dan lain sebagainya, teman-teman lebih variatif ya, lebih cerdas lah. Karena sekarang eranya banyak teman-teman yang lebih kreatif dalam menuangkan ide-ide dalam melayout sebuah buku ataupun membuat cover buku. Kemudian sekarang kita berbicaranya adalah tentang ISBN ya, tentang ISBN. Seperti tadi International Standard Book Number ISBN. Itu adalah kode identifikasi buku yang menurut kita para pelaku dunia buku itu sangat unik ya, sangat unik. Karena itu terdiri dari 13 digit ya, 13 digit yang itu hanya bisa dikeluarkan oleh penerbit ya, hanya bisa dikeluarkan oleh penerbit atau yang boleh atau yang bisa mengajukan nomor ISBN berarti adalah penerbit. Seandainya toh nanti teman-teman menerbitkan buku bunga rampai, otomatis itu harus ada kerjasama dengan penerbit. Nah, kenapa harus kerjasama dengan penerbit? Nah, pertama, bendera penerbit itu sangat luar biasa. Orang itu lebih bangga ketika melihat buku kita diterbitkan oleh siapa. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, pengajuan ISBN jelas harus dari penerbit. Dan satu lagi, nomor ISBN itu hanya dimiliki oleh satu nomor untuk setiap judul. Jadi tidak boleh ada dua judul dengan satu penerbit
dengan ISBN yang sama. Itu tidak boleh. Harus dengan ISBN nomor ISBN yang beda. Kalau kemudian beda penerbit masih boleh. Sekarang banyak buku-buku terjemahan yang dari kitab-kitab klasik itu masing-masing penerbit menerbitkan dengan pengajuan ISBN yang berbeda. Nah, itu masih boleh. Tetapi kalau dalam satu penerbit itu tetap harus sama. Selanjutnya, yang berhak menerbitkan itu adalah Perpustakaan Nasional. Jadi pengajuan kita itu harus ke Perpustakaan Nasional, tidak kemana-mana. Apalagi di era digitalisasi sekarang, pengajuan ISBN tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu harus datang, mengajukan dan lain sebagainya, itu repot. Atau kemudian pada periode berikutnya ada menggunakan faksimiles atau kemudian menggunakan email. Ada jenjang-jenjang yang mengarah kepada perbaikan sistem di pengajuan ISBN, terutama di Perpustakaan Nasional. Kalau zaman sekarang eranya sudah era online, pengajuan lewat HP pun bisa. Nah, kemudian apa sih fungsi ISBN itu sebenarnya apa sih? Pertama, ISBN itu punya fungsi memberikan identitas, ya, identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Jadi misalnya buku penerbitan judulnya A, nah, itu nomor ISBN-nya sekian. Atau pertanyaannya nomor ISBN sekian itu nomor milik penerbit yang mana, judul buku apa dan penulisnya siapa. Nah, itu semua terkodifikasi, tidak hanya sekedar Perpustakaan Nasional, tapi secara mendunia dalam data di perpustakaan secara internasional itu terdata semua. Jadi buku teman-teman ketika diterbitkan dan mengeluarkan ISBN, maka itu bisa diakses oleh orang seluruh Indonesia. Itu yang bisa menjadi perhatian. Makanya menjadi kebanggaan tersendiri ketika buku kita diterbitkan dan di dalamnya ada nomor ISBN. Kemudian fungsi selanjutnya apa? Yaitu membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku. Sekarang banyak sistem pemesanan buku itu mencantumkan nomor ISBN, judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian nomor ISBN-nya berapa. Nah, itu juga bagian dari fungsi dari ISBN. Selanjutnya, fungsi ISBN selanjutnya adalah sarana promosi, baik dari penulis maupun dari penerbit, baik secara nasional maupun secara internasional. Karena apa? Kalau kita mengecek data buku kita, apakah betul-betul ISBN-nya itu memang betul-betul dikeluarkan oleh Perpusnas atau tidak, ya, Perpustakaan Nasional atau tidak, maka kita bisa mengecek secara online, ya. Secara online bisa, siapapun bisa, tanpa punya kode apapun. Nah, kemudian ketika kita melihat nomor ISBN, mungkin teman-teman nomor ISBN kayak apa kalau melihat sebuah buku itu belakangnya ada barcode-nya, ya, ada barcode kemudian di atasnya ada tulisan ISBN nomor sekian sekian sekian. Lah, itulah namanya nomor ISBN yang ada di dalam buku. Lah, nomor ISBN itu yang terdiri dari 13 digit itu. Nah, 13 digit itu juga ada klasifikasinya, ya, ada klasifikasinya. Itu dibagi menjadi 5, ya. Nomor ISBN itu dibagi 5, kemudian dipisah dengan angka strip, ya, atau hyphen, ya, hyphen. Nah, tanda strip. Misalnya angka ISBN milik kita, ya. Milik kita itu 978 602 0887 kemudian 975 misalnya. Angka pengenal produk, ya, pengenalan produk itu di angka 978. 978 itu bagian dari pengenalan produk kita, ya, produk penerbit. Nah, kemudian yang kode kelompok ada 602. Nah, 602 itu kode kelompok, karena di penerbit itu juga ada pengelompokan. Ini buku identik dengan buku apa, gitu. Kemudian ada
yang strip yang ketiga ya, yang ketiga kalau kita menggunakan 0887 itu adalah kode penerbit. Jadi orang yang paham dunia ISBN atau dunia penerbitan, dia akan paham betul ketika melihat angka ISBN-nya. Oh, ini produknya penerbit A, ini produknya penerbit B. Itu bisa paham, bisa diketahui. Itu bagi yang sudah memahami itu. Kemudian ada namanya title identifikasi atau kode judul ya. Kode judul itu terdiri dari ada yang 1 digit, ada yang 2 digit. Kalau yang penerbit lama biasanya pakainya 2 digit, tapi kalau yang penerbit baru pakainya 1 digit. Itu sebagai tolak ukur atau nomor urut penerbitan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah angka pemeriksa atau cek digit, yaitu angka terakhir dari ISBN. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terbitan yang dapat diberikan ISBN itu apa semua sih? Apa semua produk itu bisa semua tulisan itu bisa dikasih ISBN atau tidak? Kalau kita melihat buku-buku di luar, kalau yang diterbitkan oleh penerbit pasti ada nomor ISBN-nya. Tetapi ada juga banyak yang tidak ada nomor ISBN-nya. Seperti Al-Quran itu juga tidak ada nomor ISBN-nya. Tetapi di situ ada tanda taskhih dari Kementerian Agama. Kemudian buku-buku yang tidak dapat diterbitkan apa semua? Seperti buku-buku yang dapat diterbitkan. Itu satu buku yang tercetak atau e-book. E-book sekarang sudah bisa menggunakan ISBN. Atau terbitan yang buku-buku braille yang untuk teman-teman yang punya kebutuhan khusus, itu juga bisa di ISBN-kan. Kemudian buku-buku peta itu juga bisa di ISBN-kan. Bahkan film, video, transparansi yang sifat-sifatnya edukatif itu juga bisa diterbitkan dengan menggunakan ISBN. Atau bahkan kalau zaman dulu ada audio book ya, kaset, VCD, kalau sekarang mungkin sudah pakai flashdisk ya, itu juga bisa di ISBN-kan. Kenapa? Kalau di ISBN berarti data itu sudah terekam dan teridentifikasi di Perpustakaan Nasional. Selain itu ada terbitan elektronik. Itu. Kemudian itu kalau buku-buku yang bisa diberikan ISBN. Bagaimana dengan buku-buku atau terbitan yang tidak bisa di ISBN-kan? Nah, satu, terbitan yang terbit secara tetap. Jadi terbit terus. Nah, itu biasanya seperti majalah, buletin dan lain sebagainya. Itu tidak bisa menggunakan nomor ISBN. Ya, tidak bisa menggunakan nomor ISBN. Kalau dalam proses perizinannya, majalah, jurnal dan lain sebagainya itu menggunakan ISSN yang dikeluarkan oleh LIPI, bukan Perpustakaan Nasional. Ada lagi yang tidak bisa di ISBN-kan seperti surat ya, surat cinta, surat elektronik itu tidak bisa dimintakan ISBN. Kemudian kartu ucapan ya, buletin yang sifatnya elektronik atau permainan apa itu tidak bisa di ISBN-kan karena itu tidak terkait dengan buku. Kemudian selanjutnya apa? Bagaimana sih menempatkan ISBN ya, menempatkan ISBN di buku itu. Jadi buku itu ISBN-nya itu ada di mana? Ya, ada di mana? Menempatkannya itu ada di mana? Yang pertama, yang secara familiar kita lihat di lapangan itu di bagian bawah pada sampul belakang. Ya, sampul belakang. Di cover belakang buku itu ada ruang yang di situ ada nomor ISBN, ada barcode-nya dan lain sebagainya. Itu ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua ada di verso. Verso itu di balik halaman judul di dalam, atau dalam bahasa penerbit itu ada di data terbit. Biasanya ada di Romawi, halaman Romawi 4 ya. Romawi 4.
Ada juga untuk buku-buku yang besar ya, buku-buku yang besar itu ditaruh di punggung buku. Nah, di punggung buku untuk buku yang ini bila mungkin, karena penerapan atau mencantumkan ISBN itu tidak harus baku ada dimanapun, tergantung pada kreativitas kita. Kalau biasanya kalau pembuat cover itu, yang membuat cover itu kan bisa menempatkan ada di mana, bisa sebagai pemanis, bisa hanya sebagai di ruang tertentu yang itu menjadikan cover buku itu semakin elegan. Untuk selanjutnya adalah persyaratan ya, terkait dengan persyaratan untuk dapat mengajukan nomor ISBN itu syarat-syaratnya apa semua. Yang boleh mengajukan nomor ISBN itu adalah harus anggota ya, anggota Perpusnas. Anggota itu ada dua, ada anggota baru dan ada anggota lama. Kalau anggota baru, permohonan caranya adalah permohonan dapat dilakukan secara online maupun manual ya. Manual boleh, online boleh juga, semakin boleh. Karena sekarang agak susah kalau mengajukan secara manual, kecuali pada kebutuhan yang sifatnya urgent dan harus cepat ya. Yang selanjutnya adalah mengajukannya itu dengan mengisi surat pernyataan. Karena ketika kita mengajukan nomor ISBN itu harus terutama untuk anggota baru adalah mengajukan dengan mengisi surat pernyataan, dan surat pernyataan itu harus distempel dan bahkan sekarang pakai meterai yang menunjukkan legalitas penerbit. Penerbit itu resmi atau tidak ya? Penerbit itu resmi atau tidak? Ya itu harus menunjukkan itu. Yang kemudian selanjutnya membuat surat permohonan atas nama penerbit ya. Jadi ada surat permohonan kepada yang terhormat misalnya bagian ISBN Perpustakaan Nasional, dengan ini menyatakan mohon untuk dikeluarkan nomor ISBN dengan judul tersebut. Nah itu dalam bentuk untuk surat pengajuan. Kemudian di surat pengajuan itu itu juga dilampirkan akta notaris ya, akta notaris dari penerbit itu. Jadi penerbit itu harus jelas, terutama penerbit swasta. Kalau penerbit swasta itu penerbitnya harus punya akta notaris pendirian badan penerbitan. Itu kalau swasta. Kalau itu milik pemerintah seperti kampus begini, itu boleh mengajukan bahkan tanpa akta notaris, cukup dengan SK rektor terkait dengan adanya penerbitan buku dan sekaligus ditunjuk siapa pengelolanya. Kemudian bagaimana selanjutnya untuk mengirimkan sebuah judul? Ketika sebuah judul buku itu sudah siap, seperti bunga rampai, dan bunga rampai itu sudah dikasih judul, nah, tinggal kita mengirimkan halaman judulnya saja, kemudian halaman di balik judul yang meliputi data terbit, penulisnya siapa, editornya siapa, alamat penerbitnya di mana, kemudian terbit tahun berapa dan penerbitan keberapa dan lain sebagainya. Itu kemudian selanjutnya ada daftar isi dan kata pengantar. Itu sudah cukup untuk mengajukan sebagai syarat untuk mengajukan nomor ISBN bagi anggota baru. Bagaimana dengan anggota lama? Nah, kalau anggota lama cukup dengan membuat surat permohonan, karena tidak perlu ada surat pernyataan, tidak perlu akta notaris, tidak perlu, cukup dengan surat permohonan, kemudian di situ dilampirkan halaman judul, halaman balik judul, kemudian daftar isi, kemudian kata pengantar, selesai. Nah itulah kemudian Perpustakaan Nasional selanjutnya akan memproses pengajuan dari kita, tentu dengan melihat kata pengantar dan daftar isi. Dari situlah kemudian selanjutnya Perpustakaan Nasional mengeluarkan nomor ISBN berdasarkan dari registrasi
yang telah kita ajukan. Itu sementara nanti ya. Sementara untuk terkait dengan proses pengajuan nomor ISBN, sehingga ketika buku itu terbit, maka buku itu akan menjadi sesuatu yang saat ini masih dianggap resmi karena dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Tetapi kalau dalam dunia penerbitan itu tidak bisa mikir kita kepentingan atau kreativitas kita sendiri, itu tidak bisa. Karena apa? Karena buku itu akan disuguhkan ke publik, ke orang banyak, ke pembaca yang sifatnya banyak. Jadi harus di situ merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang enak dinikmati oleh orang banyak, tidak hanya sekedar dirinya sendiri. Satu contoh misalnya, cover ya, cover itu pun harus dengan nuansa yang sederhana tetapi menonjolkan judulnya. Ya. Pertama dalam penulisan buku, ya, dalam penulisan buku itu yang diperhatikan adalah desain cover atau sampul. Orang cenderung suka buku itu kalau melihat sampulnya keren. Satu sampulnya keren. Dua, judulnya keren. Makanya kadang-kadang ada buku yang judulnya bombastis ya. Buku yang judulnya bombastis. Dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka biar pembaca itu tertarik dengan judulnya, kemudian desain covernya bagus. Nah, itu secara cover. Kemudian bagaimana dengan isi ya, desain isinya. Desain isi sebuah buku itu menjadi identifikasi atau semacam karakteristik dari penulis. Orang-orang selalu memperhatikan, oh penulis si A itu tulisannya renyah, enak, tulisannya dalam, tidak hanya sekedar berretorika. Karena buku itu selalu isinya ya teori-teori gitu. Teori-teori. Jadi ketika menulis buku, tentu bagian layoutnya itu juga harus memperhatikan fontnya. Kira-kira pasar buku ini siapa? Kalau kaum muda misalnya, anak-anak muda sekarang, oh ini khusus untuk remaja atau batas umur sekian sampai sekian. Berarti font yang menarik apa? Beda dengan oh ini khusus untuk referensional, itu kaum intelektual. Jadi bahasanya pun harus resmi dengan standar EYD ya, standar kemudian juga terkait dengan penglihatan. Kalau buku-buku itu untuk kaum yang sepuh-sepuh ya, tentu dengan font yang lebih besar, kemudian jarak antar font yang agak ada jaraknya, kemudian antar baris juga agak ada jaraknya. Ya. Kemudian itu secara umum begitu, secara umum. Kemudian dalam penulisan biasanya buku bunga rampai itu lebih kepada tulisan-tulisan yang monoton ya. Lah, itu bagian layout, desain itu bisa mengembangkan dengan membuat improvisasi di masing-masing lembar. Misalnya ada kata-kata mutiara dibuat tersendiri ya, Itu biar apa? Orang yang membaca itu tidak capek. Kalau tulisan dari atas ke bawah, apalagi tulisannya kecil-kecil semua, orang melihatnya itu sudah capek, malas bacanya, paling baca judulnya. Tetapi ketika ada tulisan-tulisan yang di tengah-tengahnya kemudian dikasih jarak, ada tulisan semacam quote atau ringkasan kecil atau gambar apa yang identik dengan isi buku itu, maka orang yang membaca sebuah buku itu dia tidak terlalu capek. Walaupun tidak semua dibaca, tetapi ada sebagian besar dan bahkan mungkin akan dibuka sampai belakang. Jadi karena ada semacam improvisasi di tengahnya atau di dalamnya. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan pembayarannya? Jadi saya ambil yang general aja, yang umum. Penerbit itu begini. Sebuah buku itu bisa diterbitkan atau bisa dikerjasamakan dalam bentuk penerbit itu kalau itu kemudian dipasarkan secara umum maka akan dilihat dari materi isinya.
materi isinya itu punya selling point atau tidak, atau punya poin lebih di pasar tidak. Ini secara pasar itu resapannya bagaimana. Kalau kemudian kira-kira dalam hitungan penerbit itu paling kekuatan pasar yang menyerap itu hanya sekian. Lah, itu menjadi bahan dari bagian redaksi untuk menganalisis ya. Bagian redaksi dan bagian marketing untuk menganalisis sejauh mana pasar buku yang model seperti itu ya, model seperti itu. Kemudian itu kalau buku yang dipasarkan secara umum. Bagaimana buku yang bentuknya hanya kerjasama? Kerjasama itu maksudnya begini, tulisan dari penulis ya, tulisan dari penulis kemudian dikasihkan ke penerbit untuk diterbitkan tidak secara massal, tapi hanya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Kebutuhannya berapa? Kemudian penulis butuhnya sekian eksemplar. Jadi penerbit tidak mencetak lebih dari kebutuhan dari penulis itu sendiri. Jadi tidak dibuat massal, itu tidak. Karena apa? Ketika penerbit itu membuat massal kemudian diterbitkan di luar atau dijual lewat jaringannya, misalnya distributor atau toko buku, maka itu harus ada semacam MOU atau kerjasama, namanya kerjasama penerbitan. Itu harus dicetak nantinya berapa, kemudian harganya berapa, kemudian nanti dapat royalti atau fee atau bonus penjualan, dapat royaltinya berapa persen. Nah, itu harus jelas. Kalau kemudian tidak ada itu, berarti penerbit hanya menerbitkan sesuai kebutuhan dari penulis atau instansi itu, misalnya LP2M. Nah, hanya sesuai itu. Tetapi kalau kemudian buku itu dianggap bagus, ya, tentu penerbit akan menawarkan kerjasama yang lain. Oh, buku ini ternyata bagus, bisa dibuat referensi untuk mahasiswa, terutama untuk mata kuliah tertentu misalnya. Nah, itu penerbit akan menganalisa itu. Nah, kalau kemudian dalam analisanya itu ternyata masuk secara bisnis, nah, maka nanti penerbit akan menyodorkan sebuah perjanjian atau MOU untuk selanjutnya bekerja sama dalam penerbitan buku itu. Mau membuat bunga rampai dan kemudian diterbitkan, usahakan semaksimal mungkin untuk itu diedit secara total dari kesalahan atau tipe kesalahan secara teknik yang fundamental. Karena apa? Buku itu selalu akan dilihat bukan hanya sekedar di zaman kita. Kalau itu ada di zaman anak cucu kita atau di orang-orang setelah kita, maka itu akan menjadi sebuah kenangan dan akan dibaca isinya. Kalau kemudian di dalamnya ada mengandung unsur-unsur yang tidak benar, maka itu juga orang akan menilai kita, menilai terutama di penulisnya. Untuk itu ketika menulis buku itu, walaupun hanya bunga rampai dan kemudian itu hanya menjadi syarat untuk administratif untuk KKN, tapi usahakan semaksimal mungkin buku itu dibuat dengan sebagus mungkin. Karena ketika kita menerbitkan buku, otomatis kita juga mengirimkan hasil terbitan itu ke Perpustakaan Nasional minimal 2, juga ke perpustakaan daerah atau wilayah masing-masing satu. Jadi itu memang kewajiban dan ada undang-undangnya. Jadi tidak hanya sekedar kita yang punya, dan buku itu sudah juga didistribusikan ke tempat yang lain.